Oke, mudah-mudahan kamu sudah bisa ngelihat ya. Di sini masuk topiknya usaha, daya, dan pesawat sederhana. Sip. Usaha, daya, dan pesawat sederhana. Oke, kita lihat ya. Ini peta konsepsi diloncat aja. Nah, usaha itu apa sih? Nah, usaha ini coba bikin catatan ya. Usaha ini kalau pakai bahasa Inggris pakai istilahnya work. Oke. Jadi usaha itu pakai istilahnya work. Nah, karena pakai istilahnya work dalam bahasa Inggris, maka di mana-mana di seluruh dunia usaha itu pakai simbol W besar. Kalau gaya berat pakai diambil dari bahasa Inggris weight. Itu sebabnya pakai simbol W kecil. Nah, usaha ini pakai W besar. Usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi, usaha itu berhubungan erat sama energi. Jadi, usaha itu nanti bisa diubah dalam energi kinetik, bisa diubah dalam energi potensial, dan sebagainya. Oke? Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda. Di sini ada gambar seekor kuda. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Ya karena kudanya memiliki energi. Nah, nanti usahanya bisa dihubungkan dengan energi. Nanti bisa dicari berapa kecepatan akhir kereta kuda tersebut dengan usaha yang dilakukan. Oke, itu akan berhubungan nanti di kelas 9. Tapi dari sekarang kita sudah pelajari. Kita lihat lagi ya. Apakah yang disebut dengan usaha itu? What happen when a rocket is launched into space? Jadi kalau sebuah roket diluncurkan ke udara apa? Ya. When the rocket engines are fired, chemical energy in the fuel is transferred to kinetic energy in the rocket. Jadi ketika mesinnya itu dihidupkan, jadi energi kimia di bahan bakarnya ini diubah menjadi energi kinetik. Jadi di sini ada energi kimianya berubah menjadi energi kinetik. Ya, kita lihat lagi. Perubahan energi inilah yang disebut dengan work atau usaha. Jadi usaha itu adalah mengubah dan berapa besar energi yang dihabiskan. Oke. Apakah hubungan antara usaha dan energi? Oke, di sini bagus. Usaha yang dilakukan itu sama besar dengan energi yang diberikan atau yang ditransferkan. Oke. Artinya unit untuk usaha sama dengan unit dari energi. Jadi satuan dari usaha sama banget dengan satuan energi. Bisa diikuti ya. Satuan energi itu apa? Joule. Jadi nanti usaha yang diberikan itu bisa diubah dalam energi. Jadi ada orang yang melakukan usaha, berapakah energi kinetiknya, berapakah kecepatan akhirnya, itu harusnya bisa dilakukan. Mudah-mudahan perhitungannya bisa Bapak bahas ya secepat-cepatnya ini. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan usaha 500 Joule, maka artinya 500 Joule dari energi ditransferkan menjadi sebuah energi gerak misalnya. Oke. Sama halnya jika seorang mentransferkan 250 Joule dari energinya, maka kerja yang dilakukan itu adalah 250 Joule. Oke, jadi usaha itu sama dengan energi. Ya. Jadi kamu udah belajar energi potensial, energi kinetik waktu kelas 7 ya. Ada yang 7E diajar sama Bapak, masih ingat energi kinetik apa coba rumusnya? Setengah mv kuadrat. Ya, kalau energi potensial mgh. Jadi usaha dengan energi yang ditransferkan itu sama banget, sama-sama joule satuannya. Oke. Nah, sekarang kita belajar apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usaha. Kita coba. Oke. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang gampang. Nah, Bapak minta tolong yang wanita boleh. Siapa yang wanita tuh ya? Samantha Ira kelas 8C absen 26, bisa dihidupin suaranya? Oke.
Terima kasih, Nak. Nah, kira-kira apakah faktor-faktor yang mempengaruhi usaha yang dilakukan? Ada 2 lifter nih, ada 2 orang yang angkat besi. Menurut kamu, menurut Samantha, mana yang melakukan usaha lebih banyak? Orang yang kelihatannya meringis-meringis keberatan ini, atau orang yang kayaknya enteng banget nih gitu? Menurut Samantha, mana yang bekerja lebih berat? Orang yang pertama. Orang yang meringis-meringis? Ya. Nah, kita coba lihat ya, jawabannya apa. Aduh, ini ada bulu keleknya. Jadi di sini the weight lifter, lifter yang di sebelah kanan melakukan usaha lebih besar ternyata, Samantha. Sebab dia mengangkat beban yang lebih berat. Jadi kita belajar bahwa usaha itu tergantung dengan masanya atau beratnya. The amount of work done depends on the size of the force that moves an object. Jadi tergantung dengan berat beban yang dilakukan. Oke? Jadi walaupun si orang yang sebelah kiri ini meringis-meringis, tapi dia melakukan kerja lebih sedikit, Samantha. Kenapa? Karena bebannya kecil. Sementara yang di sebelah kanan, walaupun kayaknya dia keringan aja ngangkatnya, dia melakukan kerja atau usaha lebih banyak karena bebannya lebih besar. Oke? Lanjut ya, Samantha lagi aja ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Petugas pemadam kebakaran manakah yang bekerja lebih banyak? Nah, yang berusaha lebih banyak usahanya. Mana, Samantha? Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan, Samantha? Halo, Samantha. Kiri. Yang sebelah kiri, betul. Bener kayaknya, Maya. Coba kita lihat, klik. The fireman on the left is doing the most work because he is climbing higher. Karena dia memanjat lebih tinggi, maka dia melakukan usaha lebih besar. Jadi ternyata besar kerja itu tergantung juga dari jarak. Jadi yang pertama tadi kita udah belajar, usaha bergantung dengan gaya berat yang dilakukan. Yang kedua adalah jaraknya. Jadi itu adalah poin-poin yang mempengaruhi usaha atau kerja yang dilakukan. Oke, kita lihat lagi. Oke. Apakah orang tersebut ini narik peti tapi petinya nggak bergerak? Apakah orang yang menarik peti itu melakukan usaha, Samantha? Petinya nggak bergerak? Iya. Nah, jadi coba kita lihat ya. If the object doesn't move, no work is done. Jadi ternyata menurut fisika, kalau si balok tersebut, si petinya nggak bergerak, dia dianggap tidak melakukan usaha. Contoh nih, misalnya Pak Efri aja lah, biar gampang ya. Nanti kalau Bapak sebut siapa nanti tersinggung. Misalnya Bapak dorong tembok ya, dari pagi sampai siang gitu. Bapaknya sampai keringet-keringet, sampai ngeden-ngeden, aduh gitu, sampai keringetan gitu. Temboknya nggak bergerak-bergerak. Apakah Bapak melakukan usaha? Nah, secara fisika, kalau tidak ada perubahan jarak, temboknya nggak bergeser, maka Bapak tidak melakukan usaha. Jadi hal itu kamu harus catat. Ternyata usaha itu bergantung kepada jarak, bergantung kepada berat atau gayanya. Jadi kalau tidak ada perubahan jarak, dianggap secara fisika orang itu tidak melakukan usaha. Bisa diikuti ya. Jadi kalaupun orang-orang ini narik si peti sampai keringetan, dia dianggap tidak melakukan usaha karena si peti tidak bergerak. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi usaha ya. Ada jarak, berat, dan perpindahannya berapa jauh. Oke. Nah, usaha yang dilakukan itu dihitung dengan rumus ini. Oke, work done equal with force time distance move. Jadi ternyata usaha itu bergantung kepada usaha jarak dan gaya yang diberikan. Oke. Rasanya Bapak udah di sini ya. Jadi work atau usaha di sini maka yang bahasa sama dengan gaya kali perpindahan. Jadi usaha itu dipengaruhi oleh gayanya, dipengaruhi oleh perpindahannya. Nah, khusus mengenai gaya ini dan perpindahan ini, jadi kalau ada 2 gaya yang bekerja, gaya yang menyebabkan perpindahanlah yang kamu pilih. Ya. Jadi kalau ada gaya-gaya yang bekerja itu ada beberapa buah,
Gaya mana yang kamu pilih? Gaya yang menyebabkan benda berpindah, itu yang kamu pilih. Jadi tolong dicamkan, dicatat ya. Jadi gaya mana yang dipilih? Gaya yang menyebabkan bendanya berpindah. Jadi kalau ada beberapa gaya ya, nanti kita lihat contoh soalnya, diusahakan secepatnya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usaha. Contoh nih misalnya ada beban yang 10 kilonewton. 10 kilonewton itu artinya 10.000 newton ya. 10.000 newton, 20.000 newton, 30.000 newton. Nah, berapakah usaha yang dilakukan? Aduh, diingat-ingat tadi. W sama dengan F kali S. Betul ya tadi ya? W sama dengan F kali S. Coba Bapak tulis di sebelah sini, bisa nggak ya? Bapak tulis W sama dengan F kali S ya. F-nya itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Oke. Di sini misalnya Bapak pindahin yang paling ringan dulu, 10 kilonewton sama dengan 10.000 ya, 10 K 10.000 newton. Bapak angkat sejauh 2 meter. Jadi F-nya berapa? 10.000. S-nya 2 meter. Coba Bapak angkat sejauh 2 meter, berapa usahanya? 2 kali 10.000, 20.000 Joule. Coba 2 meter Pak. Jeng jeng. Nah, betul 20.000 Joule. Coba kita lihat perhitungannya. Nah, jadi 10.000 kali 2 meter sama dengan 20.000 Joule. Oke, coba. Masih ada Samantha? Samantha? Samantha masih ada? Halo? Ya. Tidak. Oke, Samantha mau beban yang berapa? Nah, dikasih privilege, kamu pilih beban yang berapa? 10.000, 20.000, 30.000. Langsung pilih cepat aja. Berapa? 10. 10. Mau berapa meter? 3. 3. Kira-kira 3 kali 10.000 kan K di sini artinya 1.000 ya. 10.000 kali 3 berapa Joule usaha yang dilakukan? 3 kali 10.000 30.000. Jeng jeng, kita pencet yang 3 meternya. Klik. 30.000 bener ya. Kita coba lihat kalkulasinya atau perhitungannya. 10.000 kali 3 30.000. Oke. Nah, satu lagi, Gloriane VS 8C absen 9. Oke, Gloriane. Hai. Kita nggak pernah ini ya, nggak pernah ketemu ya. Oke, Gloriane mau beban berapa? Antara 20 dan 30.000. Pilih. 20. Mau berapa meter? 4. Nah, kira-kira usahanya berapa? 4 kali 20.000. 80.000. Kita coba 4 meter, jeng jeng. Betul, 80.000. Gitu cara ngitungnya ya. Jadi usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Show working kalkulasinya 20.000 kali 4. Jadi usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan jarak perpindahannya. Kalau dia nggak ada perpindahan, dianggap tidak melakukan usaha. Dan gaya yang dipilih adalah gaya yang menyebabkan ada perubahan posisi. Oke? Sekali lagi, Gloriane, pilih 20.000 atau 30.000? 30.000. 30.000. Mau berapa meter? Yang paling tinggi aja. Berapa? 5. 30.000 kali 5? 150.000. Kita coba, harusnya 150.000 ya. Jeng jeng, 150.000. Betul ya? Tinggal 30.000 kali 5 jadi 150.000 Joule. Sip. Oke, Bapak coba cepet ya. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi ini contoh perhitungan usaha. Seorang pesepeda dengan berat 1.000 Newton, mudah-mudahan betul ya. Total berat sepeda tambah orang mengayuh pedal dengan gaya 100 Newton dan bergerak 12,5 meter. Nah, kebagian yang susah nih, Catherine 8B absen 7. Kebagian yang susah. Bisa dihidupin suaranya, Catherine? Oke, kita lihat ya. Berapakah usaha yang dikerjakan oleh pesepeda tersebut, Catherine? Rumusnya apa ya? Rumusnya W F kali S ya. Nah, jadi di sini ada dua gaya, Catherine. Ada 1000 Newton dan 100 Newton.
Tapi yang menyebabkan si sepedanya bergerak yang 100 Newton atau 1000 Newton? 100 Newton. Sip. Jadi kita pilih ya, usaha sama dengan gaya kali perpindahan. 100 Newton kali perpindahannya 12,5 jadi 1250 Joule. Betul ya? Ya. 1250 Joule atau 1,25 K Joule. Oke. Nah, kalau ditanya yang B, nah ini jadi lebih susah sedikit nih. Kalau yang B, Catherine ya tadi ya. Bila sepeda bergerak dari keadaan diam, berapakah kecepatan akhir dari sepeda? Oh, di sini kita ingat ya, usaha itu sama dengan energi transfer. Energi yang dilakukan apa? Energi apa? Energi potensial atau energi kinetik? Energi kinetik. Mantap. Energi kinetik rumusnya apa, Nak? Setengah mv kuadrat. Oh, terima kasih ya. Jadi kita bisa cari kecepatan akhirnya. Caranya gimana, Pak? Aduh, ini usahanya udah ada. 1250 sama dengan setengah kali M. Aduh, M-nya berapa ya masanya? Di sini ada W orangnya. W orangnya sama dengan 1000 Newton. W itu apa? W itu adalah gaya berat, massa kali gravitasi. 1000 sama dengan masanya kita nggak tahu, gravitasi 10. Kita coret sebelah kanan sebelah kiri. Jadi massa orang dengan sepedanya 100 Newton ya. Jadi massa orang dan sepedanya 100 Newton. Jadi kita bisa isi di sini setengah mv kuadrat, M-nya adalah 100 kali v kuadrat. Kebayang ya? Jadi 1250 kali 2 2500 sama dengan 100 V kuadrat. Ada yang bisa dicoret? Ada. Sebelah kanan nolnya 2 dicoret, sebelah kiri nolnya 2 dicoret. Jadi V kuadrat sama dengan 25. Kalau gitu kecepatan akhir dari sepedanya berapa? Akar. Oh, mantap. Wih, hebat 5 meter per detik. Aduh, Bapak saya nggak bisa memberikan soal banyak-banyak karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ya. Ini ada soal yang kedua. Oke. Ada Teresia EN. Terima kasih ya tadi Catherine ya. Ya, sama-sama. Oke, Tuhan berkati. Nak. Ada kelas 8A Teresia EN. Apakah bisa dihidupin suaranya? Terima kasih ya, Nak. Contoh perhitungan yang kedua. Sebuah mobil dengan berat 10 kN memiliki mesin yang menggerakkan mobil dengan gaya 10 kN. Oh, sama ya. Dan menghasilkan usaha 500 kJ. Berapa jauhkah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Oke, ini angkanya sama ya, tapi kira-kira begini. Ada gaya mesin 10 kN, ada berat 10 kN ya. Ini adalah gaya yang pertama, ini adalah gaya yang kedua. Usahanya 500 kJ karena gerakan mesin. Jadi sekarang kalau kita punya rumus W sama dengan F kali S, tadi Teresia, kita pilih gaya yang berat mobil atau gaya yang digerakkan oleh mesin? Yang gaya yang pertama yang berat mobil atau gaya yang kedua? Gaya yang digerakkan. Betul, gaya yang kedua. Kenapa gaya yang kedua, Pak? Karena gaya mesin inilah yang menyebabkan terjadinya usaha, gitu ya. Jadi kamu harus pilih di antara gaya-gaya yang ada yang menyebabkan perpindahan yang mana, gitu kira-kira. Oke. Jadi kira-kira kalau usahanya 500 kJ, gayanya 10 kJ, berapa perpindahannya? Ayo, bisa ngitung? Di Kotret silahkan. Teresia, perpindahannya berapa? Perpindahannya Bapak bantu ya biar. Oh, perpindahan itu 50. Oke, usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Jadi perpindahan itu adalah usaha dibagi gaya. Tinggal 500 kJ dibagi 10.000 Joule, 10.000 Newton. Jadi 50 meter, jeng-jeng ya. Oke, sip. Berikutnya.
Ini sebetulnya ada contoh-contoh hitungannya, tapi Bapak satu aja ya, soalnya waktunya mepet, harus ada belajar lagi yang lain buat persiapan PTS. Question number 1. A boat moves 600 meter as its engine exert a force of 10 kilonewton. How much work is done by the engine? Oh, jadi kalau perpindahannya di sini adalah 600 meter, gayanya sama dengan 10.000 Newton. 10.000 dari mana Pak? Kan 10K. Kalau kita datang ke kafe kan 10K, 10 ribuan harganya ya. Kalau ada jus 18K, 18 ribuan. Pasti Bapak nggak akan beli. Lebih baik bikin sendiri ya, mahal. Nah, di situ usahanya gimana? Oh, gampang. Usaha mah tinggal F kali S. Tinggal 10.000 kali 600 ya. Jadi berapa nolnya? Nolnya banyak banget. Jadi 10.000 dikali 600 lah. Aduh, ini tempatnya nggak muat ya. 600, jadi nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nolnya 6. Jadi 6, nolnya 6 juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 Joule. Pilihnya yang mana? Oh, di sini ada K, oh, pasti juta itu. Juta itu pakai istilahnya mega. Kita pilih yang ini. Sip, ya. Mega itu artinya juta. Kita nggak lanjutkan anak-anak karena waktunya. Nah, Bapak mau lanjut ke yang berikutnya adalah daya. Udah, habis ini buru-buru latihan soal lagi ya. Nah, di sini ada satu gambar yang bagus banget, makanya Bapak pilih. Coba kita lihat, ada dua crane ya. Crane itu pengangkat beban. Ada yang warna kuning di sebelah kiri, ada warna hijau di sebelah kanan. Dua-dua crane tersebut mengangkat beban yang sama, beratnya itu 10.000 Newton. Yang membedakan itu adalah dayanya atau power. Nah, kamu mengenal sekarang istilah power. Oke, power. Mana ini teh? Power. Oke. Power. Karena dalam bahasa Inggris pakai istilah power, di dalam bahasa Indonesia kita semua se-Indonesiaan pakai simbol yang sama, yaitu P. P itu apa? Daya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dua crane ini ngangkat beban yang sama. Jeng jeng. Oh, yang sebelah kiri mesinnya gede ya, tek. Yang sebelah kanan mesinnya kecil, tek. Lambat banget. Oke. Jadi coba kita ulang ya. Yang di sebelah kiri daya mesinnya gede. Itu sebabnya dia bisa cepat ngangkat beban. Yang di sebelah kanan daya mesinnya kecil. Itu sebabnya lambat mengangkat beban. Jadi ternyata daya itu adalah seberapa besar energi yang dikeluarkan dalam satuan waktu, rate-nya gitu. Oke, kita coba lihat ya ke slide berikutnya. Power is the rate at which work is done. Jadi seberapa besar gaya yang dikeluarkan, itulah daya. Seberapa besar energi yang dikeluarkan, itulah daya. Bapak mundur di sini ya. Jadi daya itu adalah energi atau usaha dibagi waktu. Jadi daya itu adalah usaha dibagi waktu. Itulah daya. Waktunya itu harus dalam detik. Usahanya dalam joule. Oke anak-anak, Bapak cukupkan dulu. Nanti kamu akan pelajari lagi. Oke.